Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kembali lagi di Inspire Podcast by FKM Pali. Saya Arsita Widarni sebagai host dan kita kedatangan narasumber inspirasi kita dari Pramuka Polsri. Perkenalkan diri Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari FKM Pali terima kasih untuk podcastnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jupiter Apriansa sebagai ketua pelaksana untuk kegiatan lomba giat pramuka di Pramuka Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini Arsita mau nanya-nanya nih Kak tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kan sekarang Pramuka Polsri lagi mengadakan kegiatan lomba logika yang ketiga. Nah, apa sih Kak tujuan diadakannya lomba tersebut? Baik, terima kasih Kak Arsita untuk pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan lomba giat pramuka ini adalah suatu program kerja dari Pramuka Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu program kerja tahunan yang dimana di sini adalah untuk menggali kembali atau menghidupkan suasana pramuka di ranah Racana, yaitu mengadakan atau mewadahi untuk pramuka penegak se-Sumatera Selatan untuk mengikuti lomba langsung ke Politeknik Negeri Sriwijaya ini. Nah, tujuannya itu yaitu untuk memperkenalkan ini instansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, itu selanjutnya yaitu untuk memperkenalkan lagi dan menghidupkan. Kan kemarin kan itu Covid kan Kak. Nah, jadi kegiatan terutama kegiatan pramuka itu banyak terhalangi. Nah, sekarang kan sudah kembali normal lagi. Jadi tujuannya untuk menghidupkan lagi Kak suasana, menghidupkan kegiatan supaya pramuka itu seperti pada tujuannya Kak, supaya lebih dikenal lagi, tidak hanya di ranah penggalang, penegak, tapi juga di pandeganya Kak. Jadi di kampus itu tidak hanya yang aktif itu hanya organisasi mahasiswa seperti BEM dan yang lain, tetapi pramuka ini juga ada gitu. Apalagi kan kalau di dulu itu biasanya yang suka banget nih Kak ikut-ikut kegiatan pramuka seperti rekan-rekan yang lain kan. Jadi bisa menyalurkan kembali Kak di ranah kuliah. Tidak hanya stop di ranah penegak gitu Kak. Baik, terima kasih Kak. Nah, untuk lomba tersebut berapa perlombaan yang akan diadakan untuk lomba kegiatan ini Kak? Baik Kak, jadi untuk lomba giat pramuka yang ketiga ini yaitu ada 6 cabang lomba Kak yang akan diperlombakan, yaitu ada LTBB, pioneering, teknologi tepat guna, cerdas cermat atau VSC, film pendek, dan juga tarik komando gitu Kak. Sekarang sudah berapa SMA Kak yang sudah mengikuti dan ingin terjun langsung ke lomba ini? Sejauh ini kalau untuk yang sudah daftar fix itu sekitar 10 pangkalan Kak. Tapi kalau yang sudah untuk nyepil atau ngelis di grup peserta itu sebanyak kurang lebih 14 peserta atau 14 pangkalan Kak. Banyak berarti ya. Alhamdulillah. Nah Kak, sekarang kan udah H-2 nih untuk lomba logika. Apa saja sih Kak yang sudah disiapkan atau sudah seluruhnya disiapkan dengan matang atau ada beberapa yang belum disiapkan? Baik, untuk kegiatan ini? Jadi untuk kegiatan ini Kak, kami dari panitia mengupayakan untuk semaksimal mungkin untuk persiapan, baik dari upacara, dari seluruhnya, dari persiapan, baik materi, baik apapun yang akan diadakan besok itu pasti dipersiapkan Kak. Contohnya yaitu untuk upacara, untuk translate, untuk pembina atau para tamu undangan, untuk tenda, piala, banner dan sebagainya sudah kami persiapkan Kak. Insya Allah diusahakan sematang mungkin supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga sukses Kak. Nah Kak kan sebagai ketua pelaksana nih, apa sih Kak harapan Kakak untuk kegiatan logika yang akan dilaksanakan ini? Baik Kak.
tentunya sebagai ketua pelaksana kan kita berharap betul ya itu kan untuk kegiatan yang kita lakukan ini supaya berjalan dengan lancar, sukses, dan juga bisa menjadi contoh lah atau menjadi inspirasi bagi yang lain. Bagaimana kegiatan ini bisa membuat tambah akrab dan juga lebih gembira, senang, dan tidak ada keributan atau hal-hal yang di luar dugaan pada saat perlombaan nanti Kak. Dari awal hingga selesai. Nah Kak, satu lagi pertanyaan dari saya. Kan Kakak ketua pelaksana, pasti sibuk dong. Nah gimana nih Kak caranya supaya bisa mengatur jadwal? Nah supaya tidak mengganggu waktu kuliah, supaya kuliahnya berjalan dengan lancar dan kegiatan ini berjalan juga dengan lancar. Terima kasih. Manajemen waktu. Jadi untuk manajemen waktu itu di sini Kakak memakai 4 sistem atau 4 struktur, yaitu penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Jadi sebagai ketua pelaksana di sini Kakak mendahulukan apa itu yang penting dan mendesak. Dan yang penting tidak mendesak dan yang lain itu Kakak bagi. Kalau apalagi yang tidak penting, tidak mendesak dan juga tidak penting kan. Nah, sebagai ketua pelaksana di sini Kakak manajemen waktu yaitu mendahulukan apa yang penting dulu Kak, dan juga mendesak. Jadi seperti tugas kuliah, kegiatan itu misal ada tugas hari ini ada prawas wajib dikumpul, berarti Kakak mendahulukan dulu apa itu yang penting karena nilai itu lebih utama kan. Nah, dan misal ada juga pertemuan dengan pembina atau dengan ada audiensi dengan yang lain, itu Kakak lihat atau bagi waktunya. Misal Kakak UAS itu di jam 8, Kakak minta minutes itu sekitar jam 10. Nah, untuk waktu itu benar-benar Kakak kejar karena di sini kan harus jalan semua kegiatan juga, begitupun dengan kuliah kan. Jadi begitu Kak. Kalau untuk manajemen waktu jadi lebih ke penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, tidak penting dan juga tidak penting tidak mendesak. Terima kasih Kak. Nah, terima kasih Kak sudah menjadi narasumber kami. Nah, itu saja podcast hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk podcast hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.